warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah, serta rekan-rekan finalis Lomba Kiko 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ismail, mahasiswa dari Kampus Politeknik Negeri Jember. Energi merupakan hal yang vital di zaman saat ini. Hampir setiap aktivitas manusia tak terlepas dari penggunaan energi, mulai dari sektor industri, transportasi, hingga rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya penggunaan energi, membuat ketersediaan cadangan energi di Indonesia semakin berkurang dari tahun ke tahun. Menurut data Kementerian SDM, pada tahun 2012, cadangan minyak nasional yang ada di Indonesia 3,6 miliar barel. Hal ini, jika tidak ada substitusi dari energi terbarukan, maka dapat dipastikan pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami krisis energi. Selain permasalahan energi, Indonesia juga memiliki permasalahan sekaligus potensi, yaitu banyaknya jumlah limbah minyak jelantah. Hal ini jika dibiarkan saja dan tidak diolah dapat mencemari lingkungan. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 1 liter limbah minyak jelantah dapat mencemari 1000 liter air bersih. Dari data penelitian Purbo pada tahun 2013, diketahui jumlah limbah minyak jelantah di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta ton, yang sebagian besar berasal dari limbah minyak jelantah serta industri makanan. Dan sampai saat ini, pemanfaatannya baru sekitar 10 hingga 15%. Sampai saat ini, pengolahan dari limbah minyak jelantah menjadi biodiesel juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya adalah banyaknya proses tumbukan antara limbah minyak jelantah dengan alkohol. Hal inilah yang menyebabkan proses tersterifikasi di dalam reaktor kurang begitu optimal, yang menyebabkan hasil air efisiensi dari reaktor relatif lebih rendah. Dengan berbagai permasalahan serta potensi yang ada, saya, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, dengan rendah hati mempersembahkan sebuah inovasi untuk negeri. Smart Static Mixer Alternatif Reaktor Teknologi, inovasi reaktor biodiesel generasi kedua dengan inovasi spiral berat desain untuk mengolah limbah minyak jelantah menjadi energi terbarukan untuk menuju Indonesia mandiri energi. Rumusan masalah dari karya tulis ini ada 3. Yang pertama, bagaimana performa reaktor smart dibandingkan dengan reaktor yang sebelumnya. Yang kedua, bagaimana kualitas biodiesel yang dihasilkan. Dan yang ketiga, apakah biodiesel yang dihasilkan dapat diterapkan di kendaraan bermotor. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mengetahui performa dari reaktor smart. Yang kedua, menguji kualitas biodiesel yang dihasilkan. Dan yang ketiga, menguji biodiesel untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Biodiesel adalah salah satu energi terbarukan yang terbuat dari minyak nabati atau hewani yang diproses dengan penambahan alkohol yang nantinya hasilnya dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar. Sebelum saya presentasi, izinkan saya menjawab pertanyaan juri. Pertanyaan pertama, adakah rencana ke depan dari mana minyak jelantah akan disuplai untuk meningkatkan elektrifikasi minimal 5% yang berkelanjutan? Terima kasih atas pertanyaannya, saya mohon izin menjawab. Kami membangun komunitas bank minyak jelantah, di mana kami menawarkan kerjasama bisnis untuk pembelian minyak jelantah. Mitra bisnis kami meliputi ibu rumah tangga, rumah makan, serta hotel yang ada di Jember. Kami menyediakan jerigen untuk mitra kami untuk menampung minyak jelantah, di mana jika terkumpul minimal 10 liter, akan kami jemput dan membelinya. Kami juga bekerja sama dengan Jember Youth Social Movement dan Himagizi Polij untuk mengedukasi mitra kami tentang bahaya kesehatan jika menggunakan minyak jelantah untuk pengolahan makanan dan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kami juga mengarahkan kepada mitra kami bahwa 5 minyak jelantah dapat dijual kepada kami dengan harga 2.000 per liter, yang nantinya dapat diolah menjadi biodiesel dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah minyak jelantah.
Untuk proses pendistribusian penjualan biodiesel, kami bekerja sama dengan Yayasan Lenggis Hijau melalui unit usahanya PT Bali Hijau Biodiesel. Kami menjual produk biodiesel kami ke masyarakat dengan nama Yuko Biodiesel. Biodiesel pada umumnya diproses menggunakan reaktor generasi pertama. Metode konvensional ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya banyaknya endapan minyak jelantah di sisi reaktor, dan yang kedua adalah pengadukan hanya terjadi di sekitar impeller. Hal ini yang menyebabkan proses transesterifikasi kurang optimal, yang menyebabkan efisiensi reaktor generasi pertama relatif lebih rendah. Reaktor generasi kedua didesain menggunakan aplikasi AutoCAD, menggunakan aplikasi SolidWorks. Proses manufaktur dan pembuatan dilakukan di workshop energi terbarukan, serta pengujian biodiesel dilakukan di Lab Biosains dan Workshop Otomotif Politeknik Negeri Jember. Ini adalah gambar hasil rancang bangun reaktor yang sudah dibuat. Memiliki kapasitas 3 liter dengan elemen bread spiral berdiameter 4 cm dengan panjang 100 cm. Untuk pertanyaan kedua, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika akan scale up menjadi 1000 liter per jam? Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Mohon izin menjawab. Ini adalah dokumentasi dari Smart 2.0 yang sedang kami kembangkan. Pengembangan dari teknologi Smart. Dalam pengembangan scale up, menurut kami yang harus diperhatikan adalah penentuan diagram proses, di mana perhitungan untuk menentukan proses produksi dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan pada setiap tahapan proses. Dalam pengembangan scale up, maka proses semakin kompleks dan membutuhkan komponen tambahan untuk menunjang produksi. Sebagai contoh, kasus reaktor smart, diantaranya ada penambahan komponen sensor thermocouple, pressure gauge, dan flow meter. Identifikasi masalah dalam proses peningkatan skala. Perlu dilakukan percobaan-percobaan yang bersifat kontinu, yang nantinya berkaitan dengan analisis dimensional yang berpengaruh terhadap proses pengadukan dan aliran panas dalam reaktor. Dan yang terakhir, analisis ekonomi, yang bisa dilakukan dengan perbandingan modal dengan keuntungan yang didapat. Gambaran biaya investasi yang diperlukan meliputi pembuatan, bahan baku, serta perawatan dan keuntungan yang didapat, hingga estimasi waktu sampai kapan modal investasi bisa kembali. Untuk Smart yang pertama, yang berkapasitas 3 liter bertipe batch, dengan pertimbangan lebih murah dalam pembuatan alat dan lebih mudah dalam pengontrolan dan perawatan. Sedangkan untuk tipe Smart 2.0 yang sedang kami kembangkan, menggunakan sistem kontinu, dengan pertimbangan agar menghasilkan kondisi operasi dan produk yang seragam ketika skalanya diperbesar. Berikut adalah video simulasi pengadukan dari reaktor generasi kedua Smart menggunakan aplikasi SolidWorks. Bisa kita lihat perubahan gradiasi warna seiring airan fluida yang melewati spiral berat dalam reaktor. Ini memperlihatkan proses percampuran minyak jelantah dengan alkohol pada saat transesterifikasi di dalam reaktor. Keunggulan tipe spiral berat diantaranya juga menciptakan airan turbulen pada saat proses pengadukan, yang mengoptimalkan proses transesterifikasi di dalam reaktor. Ini adalah contoh dokumentasi dari pembuatan biodiesel dari bahan baku minyak jelantah yang diproses menggunakan reaktor kedua Smart. Kami juga menguji efisiensi performa reaktor Smart dengan reaktor generasi pertama. Dapat dilihat di grafik bahwa reaktor Smart memiliki efisiensi yang lebih besar daripada reaktor generasi pertama. Kami juga menganalisis kualitas biodiesel yang dihasilkan dari reaktor Smart yang dilakukan di Lab Biosains Politeknik Negeri Jember. Dapat dilihat kualitas biodiesel yang dihasilkan sesuai dengan standar SNI dan bisa digunakan ke kendaraan diesel sebagai bahan bakar pengganti solar. Untuk pertanyaan terakhir, mengapa dipilih jenis spiral berat? Terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya, mohon izin menjawab. Karena pengaduk spiral berat memiliki keunggulan, pengadukan yang lebih optimal dan dimensi alat yang lebih kecil. Sedangkan serta tipe crossblade yang memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan size dimensi yang lebih besar karena harus disambung permanen pada reaktor
serta hasil proses pada crossblade ini memiliki kekurangan, biasanya menempel pada pengaduk terakhir di output reaktor yang memengaruhi proses transestifikasi selanjutnya. Untuk tipe blade agitator, pengadukan hanya terjadi di sekitar impeller. Biodiesel yang dihasilkan pada akhir proses tidak optimal, dan seringkali terlihat minyak jelantah dan alkohol tidak tercampur secara sempurna pada saat proses pengadukan. Kami juga melakukan pengetesan biodiesel sebagai bahan bakar pengganti solar yang kami lakukan di workshop otomotif Politeknik Negeri Jember. Kegiatan yang kami lakukan adalah membandingkan 100% solar dan satunya 80% solar dengan tambahan biodiesel sebanyak 20%. Dari pengujian dapat diketahui bahwa torsi dengan menggunakan tambahan biodiesel tidak jauh berbeda dengan penggunaan 100% solar, dan terdapat pengurangan emisi gas buang dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar tambahan biodiesel. Ini adalah kesimpulan dari karya tulis kami. Yang pertama, performa dari reaktor smart jauh lebih baik daripada reaktor yang sebelumnya. Dapat kita lihat dari grafik bahwa reaktor smart memiliki nilai efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada generasi yang sebelumnya. Yang kedua, setelah dilakukan pengujian dan perhitungan, diketahui bahwa kualitas biodiesel yang dihasilkan oleh reaktor smart sudah sesuai dengan standar SNI dan bisa digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang ketiga, penggunaan biodiesel hasil reaktor smart ketika diterapkan ke kendaraan bermotor tidak berpengaruh jauh terhadap torsi motor, tetapi dapat mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi dari saya, mari kita jaga bumi, karena kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Mari kita gunakan energi terbarukan untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.